Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Knalpot Racing Speed Shop. Saya kali ini pengen bahas tentang bearing IBC. Kebanyakan kemarin FAK dan lain-lain. Ini tentang IBC karena apa? Kembali lagi kalau saya ngomongin sesuatu itu karena ada pertanyaan dulu di konsumen, Mas ini kok ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah biasanya ide-ide saya ngambil tema untuk YouTube saya biasanya dari ketidakpengetahuan sebagian konsumen, nggak semua. Karena yang tahu juga ya kalau di sini biasanya ada beberapa tipe juga dikit. Jadi saya akan jelaskan semua tentang mainan-mainan saya yang mungkin perlu di-share biar si bos nanti beli di mana aja. Ingat, beli di mana aja, paham. Soal IBC kalau masalah asli sama KW saya nggak tertarik untuk jelasin dulu. Sama kayak di IG saya nih. Kemarin saya kedatangan sales FAK ngasih tahu tentang, Mas sekarang jualan FAK saya omset turun karena banyak banget beredar yang KW lah. Saya ya ikut-ikutan itu kan, kalian aja lah gimana caranya jelasin ke konsumen, bukan saya. Kalau saya tuh kecuali dikasih mandat khusus sama importir resminya FAK. Jadi FAK sama IBC masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah ada 2 importir, Jakarta dan Surabaya. Dan yang di Surabaya pun ada cabangnya di Jakarta. Ada 2 yang terdaftar di situs resmi FAK sama IBC. Jadi FAK dan IBC di Knalpot Racing itu dari satu supplier importir original. Jadi kalau buat apa namanya, nanti suatu saat saya pengen konten ya nantilah kalau saya umpama dikasih tugas dari importernya, bos tolong jelasin dong yang asli sama palsu, sebab yang palsu banyak banget beredar di pasarannya. Itu nantilah kalau saya pengen konten, dulu enggak. Soalnya apa ya, kembali lagi terlalu banyak barang palsunya bos. Jadi saya nggak pengen bikin sensasi atau bikin viral tentang ini karena saya tahu nanti bakal viral banget kalau saya detailing banget antara asli sama palsu. Tapi yang penting si bos tahu kalau di Knalpot Racing ada yang asli lah, minimal itu aja dulu. Kalau suatu saat ingin konten ya kita konten lagi. Yuk kita akan bahas tentang bearing IBC dulu. FAK nih, FAK itu ada kode FAK IBC. Ini IBC dulu, coba. Ada apa aja sih di IBC? Nah, biarin banyak nih. Ini hitungannya tinggal dikit ya. Belum pada masuk lagi. Ini oke. Ini PA terbuka. Nah, oke nih. Oke, ini aja dulu kali ya. Yuk, kita akan unboxing ini bos. Ini bedanya apa aja? Kok ada 3 tipe? Saya akan jelaskan ke si bos. Check it out. Oke, bahas sini, coba. Pertama, semua bearing mesin itu identik dengan kode C3 dan bahkan bisa dikatakan semua bearing mesin minimal C3, di atasnya ada C4 dan C5. Tapi untuk keramik itu kebanyakan C3. Ingat ya, jadi jangan terlalu tersugas C5 keramik, C4 keramik. Kenapa? C3 aja udah goyang. C3 clearance, C sama dengan clearance itu udah 1 mikron atau 1/1000 mm. Udah goyang bearingnya bos nih. Jadi bearingnya aja udah goyang. Apalagi C4, C5 nih. Ini udah goyang tuh. Ini clearance, jadi kalau rasio asnya itu agak goyang dikit, ini bisa meredam. Itu. Nah C1, C2 itu yang hampir dikatakan bearing fix atau bearing tanpa goyang. Biasanya untuk di luar mesin. Contoh kayak roda, kayak sumbu apa yang itu urusannya di luar. Bearing roda, terus komstir atau apapun itu nggak boleh goyang. Kalau goyang malah nggak stabil ya kan. Dan C3 keramik, karena
keramik itu bahannya 100% dari keramik dan logam. Logam bisa baja, bisa metal, bisa baja. 100% campuran, bukan 100% keramik, bukan 100% metal. Jadi 100%-nya itu campuran antara keramik dan logam yang mengandung daya besi, daya magnet. Jadi memuainya kecil. Jadi kalau C4 C5 umumnya besi atau baja atau logam lainnya yang dia kena panas bisa memuai lebih banyak. Kalau keramik memuainya lebih dikit, makanya keramik identik dengan C3. Jadi jangan dikit-dikit nanya keramik C3, C4 sama C5 mas. Enggak, keramik itu banyak kan C3. Itu. Yuk kita lanjut ke sini, Ki. Kalau di IBC itu ada 3 kode nih. Pertama, nih kita susun. THB, PAP, dan TBP. Kalau di FAK itu cuma TBP. Nih, yang ini aja. Cuma kalau di IBC itu ada PAP, ada THB. Bedanya apa? Yuk kita buka. Dan si bos mau pilih yang mana nih? Bebas. Oke, nih. Sini. Oke, nih. Sama ini. Nih, kita buka. Dan semuanya ini Jerman, bos tuh. Jermani. Ini Jerman. Tuh, Jermani. Dan ini Jermani tuh. Jerman. Dibandingkan FAK itu ada Cina, ada Korea, ada Itali, ada Portugal, ada Jerman. Walaupun sebetulnya yang Portugal sama Itali udah susah barangnya di Indonesia. Pertama, bearing FAK atau IBC umumnya dipakai untuk mesin industri. Apalagi FAK nggak bikin satupun buat motor. Tapi kenapa dipakai di Indonesia? Dan hampir semua motor balap di Indonesia, baik rotas atau drag menggunakan bearing keramik, khususnya FAK sama IBC. Karena dia di mesin industri aja bisa kuat dengan bahan keramik ya, apalagi dengan bahan apa? Itu tadi ada bunyi jadi lupa. Tadi ngomong apa Ki? Bahan keramik. Bahan keramik. Untuk mesin industri aja yang kinerjanya lebih ekstrim dan lebih berat bebannya, bukan berat materialnya, bebannya lebih berat aja masih kuat dengan menggunakan keramik. Apalagi di motor kita yang mungkin bebannya jauh lebih kecil. Kenapa? Kita nggak seperti mesin industri yang gede-gede banget. Jadi konsepnya banyak anak nanya, mas ini barang racing kalau dipakai di harian gimana? Yang betul adalah barang harian nggak bisa dipakai di racing kebanyakan. Karena apa? Kekuatan, durability, ketahanan, dan apa sih? Dan maksimalisasi kerjanya. Jadi bisa kerja secara maksimal nggak? Kalau bearing bahasanya high speed atau untuk kecepatan tinggi dan beban tinggi nih. Yuk kita akan detailing ini Ki. Nih. Ini untuk TB. Dan ini PAP. Tadi saya udah jelaskan kalau di FAK nggak ada yang buat motor, tapi di IBC ada yang buat motor tuh. Grand Prix High Speed Bearing di kantor motor tuh, buat motor dengan kode PAP. Walaupun sebetulnya PAP itu susah banget ada stoknya, terbatas. Yang asli buat motor, kalau yang lain buat mesin industri semua. Tapi tetap di Indonesia tetap semua bearing keramik kebanyakan menggunakan FAK dan IBC. Yuk detailing ke sini. Pertama nih kalau nih TBP mau di FAK mau di IBC tuh, dia dua, nilonnya dua, pengikatnya dua nih. Ini yang coklat ini. Keramik itu bearingnya ya bos. Tuh, ini dua iketan. Kalau di PAP tuh bentuknya beda lagi. Tuh, nilonnya beda, pengait nilonnya beda nih. Nih. Beda. Oke, lanjut nih. Kalau THB itu satu dia, satu kelihatan bearing, satu enggak. Kalau kebanyakan anak-anak milih yang ini, yang TBP, yang dua kanan kiri.
Itu kalau menurut saya selera sih bos, sama-sama keramik bagus. Cuma kalau ini durability lebih awet karena apa, pengaitnya nilonnya ada dua, jadi dia bisa meredam keberisikan, kedua meredam panasnya jauh lebih bagus karena dua sisi, atas bawah kanan kiri itu ada pengaitnya. Cuma jeleknya kalau ini putaran oli, sirkulasi olinya jelek karena apa, dia tertutup dua-duanya, kalau ini tertutup satu. Kalau yang THB, nah kalau PAP, kalau lebih senang ini nih, ini benar-benar high speed. Karena tahu ini buat lewat oli itu, dia nggak ada penutupnya. Nggak ada penutup kanan kiri seperti ini nih. Kayak bearing vac juga sama, nilonnya kuat. Kalau ini nggak, dia nilonnya jauh lebih langsung ikat ke sini, tapi bukan nutup secara rapat kayak gini nih bos. Ini untuk kode PAP-nya. Itu. Dah, itu dia bos. Kalau bearing IBC itu sebetulnya ada 3 biar si bos paham. Terutama di sini saya pengen ngomong yang paling mahal itu kode yang PAP. Walaupun sebetulnya PAP itu susah. Kebanyakan anak-anak kalau belanja ke saya itu dapatnya yang TBP sama THB itu bos. Kalau PAP biasanya pesan khusus karena stoknya nggak selalu ready. Oke, sekian penjelasan saya tentang bearing IBC yang ada di knalpot racing. Jangan lupa bahagia bos. Thank you.